الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى أيضا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من الله مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Lebih-lebih sekarang kita berada di bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Muharram. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan menjadi wasilah senantiasa turunnya rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada momentum suasana bulan Muharram saat ini, marilah kita memaknai peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjalanan dan perkembangan agama Islam. Peristiwa ini sekaligus diabadikan menjadi penanda kalender penanggalan oleh umat Islam. Peristiwa tersebut adalah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah memiliki makna mendalam dan bisa kita ambil hikmahnya untuk menjadikan kita pribadi yang terus bergerak menuju arah yang lebih baik. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tanah kelahirannya bukanlah pindah karena kalah, bukan pindah karena putus asa, ataupun pindah karena lari dari masalah. Hijrah Rasulullah ini adalah perintah Allah dan momentum untuk lebih melebarkan skala dakwah untuk meraih kesuksesan dalam syiar agama Islam di Jazirah Arab dan meluas ke seluruh penjuru dunia. Langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW memiliki ibrah atau teladan dan hikmah bagi kita yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah dari hijrah diibaratkan dengan memindahkan anakan tanaman dari induknya. Bisa kita amati tanaman yang tumbuh bergerombol di tempat asalnya seperti pisang, padi maupun tanaman lainnya cenderung akan lambat dalam pertumbuhannya. Akan berbeda jika anakan tanaman tersebut dipindahkan ke lokasi lain yang lebih luas, maka akan bisa tumbuh dengan baik dan cepat perkembangannya. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan bahwa orang yang mau berhijrah akan mendapatkan kelapangan rezeki. Bukan itu saja, Allah akan menurunkan keberkahan dan menyiapkan ganjaran yang besar kepada setiap individu yang memiliki niat baik dalam hijrahnya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَوَسْعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan,
Sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin rahimakumullah, memaknai ayat ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa dengan luasnya bumi dan banyaknya proses tukar pikiran dalam berhijrah, maka dapat mendorong tercapainya keluasan, kemampuan dan peningkatan ekonomi. Berhijrah juga dapat melapangkan dada, menerima rasa susah dan prihatin serta meluaskan daya fikir dalam berbagai hal yang bisa mendatangkan solusi dari berbagai masalah. Penafsiran ini juga sesuai dengan kondisi fakta yang ada dalam kehidupan, di mana jika kita mengalami kesusahan dan tak ada lagi solusi dari berbagai problematika yang dihadapi, maka hijrah menjadi solusi. Imam Al-Qurtubi pun menyebut jika seandainya kita meninggal dunia dalam upaya mempertahankan kebenaran dalam hijrah, maka wafatnya tercatat sebagai husnul khatimah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah adalah langkah yang baik jika diniati untuk kebaikan. Hijrah akan menjadikan kebaikan-kebaikan terus bertambah atau ziyadatul khair, yang juga sering disebut dengan istilah keberkahan. Dengan hijrah, keberkahan akan kita raih dan menjadikan kita tidak jalan di tempat saja. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, "Janganlah kau berpindah dari alam ke alam, karena kau akan seperti keledai penggilingan, di mana tujuannya sedang ditempuhnya adalah titik mula ia berjalan, tetapi berpindahlah dari alam kepada penciptanya." Allah berfirman, "Wa ila rabbika farghab." Hanya kepada Tuhanmu titik akhir tujuan. Semoga pada momentum tahun baru Hijriah 1448 ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang terus berhijrah ke arah kebaikan dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واتقوا النار ولو بشق تمر. إن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة بنفسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين.
وأهلك من في هلكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياكم زيادة التقوى والإيمان. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.